Dalam mendidik anak, berbagai macam tantangan yang menguji kesabaran bisa datang silih berganti, dan biasanya tantangan tersebut tidak mudah untuk dilalui karena membutuhkan kesabaran yang besar serta cara yang tepat untuk menghadapinya. Salah satu tantangan terbesar yang paling umum dihadapi oleh orang tua adalah menghadapi dan mendidik anak yang sudah mulai sering mengamuk dan menangis. Dalam dunia medis, perilaku anak yang sering mengamuk yang dibarengi dengan menangis dikenal dengan istilah tantrum. Tantrum adalah luapan kemarahan anak yang ditujukan dengan cara menangis dan biasanya akan disertai dengan aktivitas lainnya seperti berguling-guling di lantai, memukul, atau melempar barang. Tantrum sangat sering dialami oleh anak-anak dan kondisi ini merupakan salah satu bagian dari proses tumbuh kembangnya. Selain menjadi cara untuk meluapkan emosi, tantrum juga merupakan salah satu bentuk komunikasi seorang anak kepada orang tuanya. Perilaku tantrum juga dianggap sebagai salah satu cara anak dalam melakukan suatu observasi. Misalnya, ketika anak mengamuk dan menangis, orang tuanya akan langsung merespon dan memberikannya suatu hadiah atau menuruti apa yang dia inginkan. Setelah anak mendapatkan hadiah atau mendapatkan apa yang dia inginkan, maka ia akan menganggap mengamuk dan menangis adalah cara yang efektif untuk membuat orang tuanya mengabulkan apa yang menjadi keinginannya. Selanjutnya, dia akan terus mengulangi cara yang sama di kemudian hari. Kondisi ini tentu saja akan menjadi kebiasaan buruk bagi si anak, dan kita selaku orang tua harus memiliki kesabaran yang ekstra dan harus selalu tenang dalam menghadapi perilaku anak yang seperti ini. Anak bisa memiliki perilaku sering marah yang dibarengi dengan menangis dikarenakan beberapa penyebab, yaitu frustasi, menginginkan perhatian, menginginkan sesuatu misalkan mainan atau hadiah, menghindari melakukan sesuatu, rasa lapar, dan juga disebabkan oleh rasa capek atau kelelahan. Dalam bahasa yang sederhana, anak sering marah-marah dan menangis umumnya disebabkan oleh konflik yang ada di dalam diri mereka. Anak selalu mencari kebebasan, namun masih tetap menginginkan perhatian dari orang tua mereka. Anak yang masih memiliki perilaku tantrum juga belum bisa menghadapi emosi dan kekecewaan yang kuat, serta belum tahu bagaimana cara untuk meluapkan dan menjelaskan perasaan mereka, sehingga anak cenderung mengamuk dan menangis. Untuk menghadapi anak yang memiliki perilaku tantrum, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah alihkan perhatian. Jika anak mulai mengamuk tapi belum mencapai puncaknya, cobalah untuk mengalihkan perhatiannya dengan menunjukkan hal-hal yang menarik atau ajak anak untuk melakukan sesuatu kegiatan yang bisa menenangkan hatinya. Yang kedua adalah tetap tenang. Ketika anak sedang mengamuk, Anda tetap harus tenang dan usahakan untuk tidak memarahi, menceramahi, atau berdebat dengannya. Karena jika tidak, kemarahan anak akan semakin menjadi dan tentu saja akan semakin susah untuk ditenangkan. Selanjutnya, jika anak sudah tenang, bicarakan dengannya tentang perilaku ia sebelumnya dan beri penjelasan bahwa yang ia lakukan tadi tidaklah baik. Yang ketiga adalah abaikan amukan. Tips ini bertujuan untuk membuat anak mengerti bahwa meskipun ia mengamuk, ia tetap tidak mendapatkan apa yang dia inginkan sehingga ia tidak mengulanginya di kemudian hari. Mengabaikannya bisa dilakukan jika anak mengamuk dan menangis di dalam rumah sendiri. Yang keempat adalah jauhkan dari tempat umum. Jika anak mengamuk di tempat keramaian seperti mal, kebun binatang, atau tempat-tempat umum lainnya, pastikan Anda dapat melihatnya setiap saat. Bila Anda merasa dia bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain, maka jauhkan dia dari tempat tersebut. Yang kelima adalah jaga anak agar tetap aman. Cara ini bisa dilakukan dengan menjauhkan anak dari benda-benda berbahaya, yaitu dengan menggendongnya ke tempat lain. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari anak melukai dirinya sendiri dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Cara yang terakhir adalah lawan balik. Ketika anak mengalami tantrum yang sudah dianggap melebihi batas seperti memukul orang tuanya atau yang lainnya, melawan balik bisa kita lakukan. Melawan balik bisa kita lakukan dengan cara memukulnya dengan sewajarnya agar ia paham bahwa perilaku tersebut tidak bisa diterima, sehingga dia akan berpikir dua kali sebelum dia mengamuk di kemudian hari. Jika dia sudah tenang, beri penjelasan padanya bahwa yang dia lakukan tersebut adalah sesuatu yang tidak kita suka dan tentu saja bisa membahayakan dirinya.
Itulah penjelasan singkat tentang penyebab dan cara mengatasi anak yang sering marah-marah dan dibarengi dengan menangis. Semoga video ini bermanfaat.